Halo guys, sekarang saya lagi di dapur nih. Bukan lagi membuat teh atau kopi nih ceritanya, tapi sedang apa? Karena saya sedang mau melarutkan pupuk SP36, dicairkan dengan air panas di gelas khusus ya, gelas khusus untuk pemupukan. Ini dia pupuk SP36 nya. Lalu kita ambil ya, ukurannya berapa, 1 sendok makan. Nah itu dia. Pupuk SP36 ini mengandung unsur P ya, yaitu untuk pembungaan. Nah ini sendok makan, kita masukkan ke dalam gelas. Ini saya mencairkannya itu malam-malam ya, tengah malam atau ya jam 9 malam ya, karena besok pagi saya akan mencampurkan pupuk SP36 dengan pupuk yang lain. Nah pupuknya apa? Besok pagi ya saya akan mencairkan. Sekarang saya akan melarutkan dengan air panas. Oke. Nah ini dia. Seperti yang buat kopi aja, tapi gelasnya khusus gelas pupuk, bukan gelas yang buat kita minum ya, nggak boleh. Nah kalau sudah seperti ini, kita diamkan dulu sampai besok pagi agar bisa dilarutkan, karena pupuk TSP ini sifatnya itu sangat keras ya. Jadi kalau dilarutkan dengan air biasa, dengan air dingin, itu tidak bisa larut. Jadi harus kita diamkan semalaman, baru besok pagi kita melakukan pemupukan atau pencampuran dengan pupuk yang lain. Pupuk bunga, karena saya akan mencampur dengan pupuk yang lain. Pupuknya apa dan tanamannya apa, tunggu besok pagi ya. Sekarang kita amankan dulu nih dari jangkauan anak-anak, taruh di bawah kolong jembatan, bukan kolong ya, kolong kompor boleh. Oke ya, kita tunggu besok pagi hari. Tunggu. Ya, inilah dia pupuknya guys. Pupuk yang saya maksud untuk pembungaan yang sangat dahsyat itu, yaitu apa? Ini ada pupuk SP36 yang semalam saya sudah larutkan di air panas ya. Ini di gelas ini. Sekarang udah dingin nih, tapi kita belum cek ya bagaimana, apakah udah larut atau belum. Lalu pupuk yang kedua adalah pupuk MKP. Lalu yang ketiga adalah pupuk Mutiara NPK 16%. Saya akan jelaskan satu persatu ya, pupuk ini, dan pupuk ini. Itu tiga-tiganya saya akan jelaskan skala persentase nutrisinya itu berapa dan kegunaannya untuk tanaman itu apa. Sekarang kita cek dulu ya untuk pupuk SP36 yang semalam kita udah larutkan dengan air panas, apakah benar sudah larut atau belum. Coba kita cek ya, ini belum diaduk. Nah, ini masih berbentuk granul ya, butiran-butiran, tapi apakah bisa dihaluskan sekarang? Sekarang kita cek ya. Nah, coba kita hancurkan dengan jari kita. Nah seperti ini, kita tekan ya. Nah ternyata sudah sangat lembek guys. Nah udah sangat lembek dan bisa dihancurkan dengan tangan aja. Kita bedakan dengan pupuk SP36 yang baru nih, yang belum dilarutkan dengan air panas ya. Coba kita cek ya. Nah ini kita coba pindahkan ke sendok seperti ini. Nah, ini ya. Sekarang kita coba pencet dengan jari kita, apakah bisa. Ternyata sangat susah guys, sangat keras, karena inilah karakteristik pada pupuk SP36, dimana pupuk SP36 ini yaitu mengandung dari unsur P yang tinggi, yaitu di angka 36%, yaitu fosfat ya. P nya itu kebanyakan dari fosfat sebanyak 36%. Karakteristik pupuk SP36 ini memang keras ya, beda dengan pupuk Mutiara NPK atau pupuk MKP. Pupuk ini sangat keras, bahkan kalau kita larutkan dengan air seketika, sesaat pun tidak bisa larut, harus kita rendam dengan air panas dulu semalam, baru besok pagi kita bisa pakai, karena biar bisa diserap nutrisinya oleh tanaman begitu ya.
Karakter yang lain bentuk fisiknya adalah abu-abu. Abu-abunya muda ya, tidak tua dan keras. Jadi kalau memilih pupuk SP36 yang di pasaran bentuknya agak gelap, terus kalau dilarutkan itu mudah larut, justru itu adalah pupuk SP36 yang palsu. Ingat ya itu ya. Nanti saya jelaskan di video saya yang lain, yaitu tentang tips memilih pupuk di pasaran palsu atau tidak. Nanti saya berikan tips-tipsnya ya. Nah sekarang ini kita singkirkan dulu ya untuk pupuk yang belum dilarutkannya. Nah sekarang kita kembali kepada pupuk yang sudah dilarutkan ini ya. Berarti ini udah bisa larut. Kemudian kita aduk-adukannya sebentar, sekitar 5 menit sambil ditekan-tekan dengan sendok, nanti dia larut. Nah kalau udah larut kita singkirkan dulu ya. Nanti kita encerkan di air yang 10 liter tadi. Kita kembali ke pupuk yang kedua. Pupuk yang kedua apa? Ini adalah Merauke MKP, dimana MKP itu adalah monokalium fosfat, yaitu unsur K dan P nya itu tinggi, dimana unsur P yaitu fosfatnya itu di angka 52% dan unsur K nya adalah 34%. Nah seperti kita ketahui, saya sedang mencairkan atau mempersiapkan pupuk untuk pembungaan, yaitu pupuk yang saya akan pakai untuk tanaman yang sudah mulai berbunga. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman yang berbunga itu memerlukan unsur P, fosfat dan kalium yang tinggi. Maka dari itu saya butuh dari kedua pupuk ini, terutama yaitu untuk unsur P, dan ini juga P nya tinggi. Ini SP36 di angka 36% untuk P nya ya, fosfatnya. Ini untuk MKP P nya di angka 52%. Bayangkan untuk 52% dan untuk 36% kita gabungkan jadi satu, akan mendapatkan unsur P fosfat yang tinggi. Maka kebutuhan nutrisi untuk tanaman berbunga sangatlah cukup, bahkan lebih dari cukup ya. Nanti diharapkan untuk pada saat berbunga itu bunganya akan sangat banyak sekali. Oke ya, itu untuk kedua pupuk ini udah saya jelaskan. Kemudian pupuk yang ketiga, pupuk standar ya, yang biasa kita pakai untuk tanaman dewasa, yaitu untuk pupuk NPK di angka 16%, 16% dan 16%. Nitrogen, fosfat dan kaliumnya rata. Ini juga saya akan berikan ke racikan 3 pupuk ini ya. Kenapa saya harus memberikan unsur NPK ini? Karena bagaimanapun juga tanaman butuh nutrisi dari N, nitrogen ini. Nitrogen ini emang untuk skala persentase besar itu diberikan pada saat tanaman sedang dewasa atau masih muda. Tapi karena ini sudah berbunga, maka N nya saya cuma kasih 16% aja ya. Untuk yang lainnya tinggi, P dan K nya. Nah ketiga pupuk ini bisa dipakai atau diracik ya untuk tanaman hias berbunga atau untuk tanaman berbuah, misalkan mangga atau jambu yang sedang melalui masa pembungaan atau untuk masa tiba pembuahan ya. Berbunga dulu biasanya kan kalau tanaman berbuah, baru tiba masa berbuahnya. Lah ini 3 pupuk ini saya akan racik menjadi satu untuk tanaman berbunga saya, yaitu tanaman bunga kenop yang sedang berbunga sangat banyak. Nanti diharapkan 3 pupuk ini bisa menyuplai nutrisi untuk tanaman tersebut. Buat teman-teman di rumah yang sudah mungkin mempunyai tanaman bunga di rumah yang sedang berbunga seperti petunia, mawar, melati, atau tanaman buah di rumah, tabu lampot, mangga, jambu, bisa menggunakan racikan 3 pupuk ini. Nah yuk kita langsung eksekusi ya. Gimana caranya? Cek itu, lanjut terus. Nah oke ya, kita kembali ke air 10 liter ini. Kita siapkan, nah ini pupuk SP36 yang sudah kita larutkan dari semalam. Kita aduk. Ingat ya, ini semalam kita sudah siapkan 1 sendok makan. Berarti untuk 10 liter ini kita bisa melarutkan pupuk SP36 nya itu 1 sendok makan. Kita larutkan dengan air panas dari semalam sampai pagi. Kemudian pagi hari baru kita cairkan atau kita campur ke air 10 liter ini. Nah oke ya, ini kita sudah campurkan ke air 10 liter
sudah bersih ya. Nah, itu sudah tidak ada. Kemudian pupuk yang kedua adalah pupuk MKP nya ini. Nah, ini pupuk MKP nya kita masukkan berapa, yaitu 1 sendok makan juga ya, 1 sendok makan. Kita larutkan. Kemudian pupuk yang ketiga, yang terakhir adalah pupuk NPK 19 nya. Berapa banyak? Kita cukup larutkan setengah sendok makan aja. Kenapa? Karena pupuk ini merupakan pupuk bukan untuk nutrisi pembungaan ya, tapi untuk nutrisi tanaman dewasa, tapi tetap juga diperlukan untuk perkembangan tunas-tunas baru pada saat tanaman berbunga. Nah, ini kita masukkan setengah sendok makan aja. Oke, semua sudah masuk ya. Sekarang kita aduk sampai benar-benar larut. Nah, oke ya, sekarang kita aduk menggunakan kayu atau bambu yang panjang agar pupuknya benar-benar bisa sampai larut dengan air 10 liter ini. Kita aduk terus sampai kira-kira 5 menit. Kalau sudah larut, kita bisa langsung eksekusi untuk penyiraman pada tanaman bunga kenop atau tanaman yang lainnya. Oke ya. Nah, oke ya guys, ini depan saya adalah tanaman bunga kenop yang sedang berbunga. Ini daun-daunnya agak sedikit berwarna keputih-putihan karena ini efek dari penyemprotan kemarin fungisida di tin ya. Udah saya upload juga di video yang lain karena menjaga dari serangan bercak daun yang menyerang pada tanaman bunga kenop. Nah, sekarang kita mulai melakukan pemupukan yang tadi kita udah sharekan ya. Oke, kita menggunakan gayung untuk mengambil pupuk tersebut, kemudian kita siramkan ke perakarannya. Jangan lupa sebelum untuk pemupukan kita aduk-aduk dulu larutan pupuknya, baru kita ambil. Nah, seperti ini, baru kita siramkan di perakarannya. Yuk kita mulai siram. Nah gitu guys. Oke ya, udah mulai. Pastikan airnya atau pupuk airnya udah benar-benar masuk ke akar dan keluar dari lubang drainase. Kalau sudah keluar dari lubang drainase bawah, berarti sudah selesai untuk pemupukannya. Nah, udah. Ini bisa diberikan yaitu 1 minggu sekali apabila biasa kita melakukan dengan pemupukan NPK 16 cair, yaitu seminggu sekali. Sekarang kita ganti NPK 16 nya bisa dengan menggunakan larutan racikan pupuk ini seminggu sekali ya. Oke ya, itu aja cara pemupukan ekstra pupuk bunga pada tanaman berbunga kita di rumah. Bisa diaplikasikan untuk tanaman berbunga apa aja ya. Oke guys, itu aja. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari video-video saya. Oke guys. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.